Tuhanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman katakan, Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan.
sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dia yang memberikan kita kemenangan. Kami imani kemenangan terjadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Segala kemuliaan, kejayaan, keagungan hanya layak bagi Yesus selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita menerima kemenangan dari Tuhan Yesus. Dan kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya percaya kita semua ada orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Sebab iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkan pancingnya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Saya lebih dari pemenang. Katakan samping kiri kanan Anda lebih. Anda lebih dari pemenang. Sama-sama katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya dan saudara kita semua lebih dari pemenang. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur,
Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan-Nya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Saya aku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Baik, saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudara kita duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan takut Tuhan, sebab kami tahu Engkau Allah Immanuel yang menyertai hidup kami. Engkau Allah yang dahsyat, yang berkuasa atas seluruh bumi dan seluruh hidup kami. Haleluya. Jangan pernah kami meragukan sedikit pun Tuhan akan kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku.
Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Lebih lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Waktu serahkan kepada hamba-Nya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku. Saya undang Bapak Ibu Saudara jemaat Kau bangkit berdiri. tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Allah Bapa di kerajaan surga, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul sekalipun via Zoom ya Bapa. Kami rasakan lawatan Roh Kudus yang indah. Kami nikmati pujian dan penyembahan.
Kami nikmati urapan-Mu. Kami nikmati pertemuan dengan Roh Kudus pada pagi hari ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan Allah yang hidup, sekalipun ada virus-virus yang boleh mengganggu ibadah, tetapi kuasa Roh Kudus tidak terbatas ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom untuk seluruh jemaat yang menyaksikan via Zoom. Ya, mungkin kalau gambarnya tidak keluar, la problema, rapopo. Yang penting suaranya keluar. Amin. Hari ini kita ada di minggu yang ke-3 di bulan Januari 2021, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau lihat sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, sepanjang 3 minggu ini, banyak kejadian yang terjadi di sekeliling kita. Beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu itu, kita dengar ada gempa bumi yang hebat di Indonesia, di Sulawesi. Terus ada banjir berhari-hari yang tidak tertangani di Kalimantan Selatan. Kita dengar gak jauh dari Timor Leste, Atambua, COVID-19 sedang merajalela. Di Kupang apalagi. Saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain ada di bawah kaki Tuhan. Amin. Yang setuju coba lambaikan tangannya. Amin. Oh, berarti dengar suara saya. Oke, kita buka Alkitab kita. Markus pasal 4. Ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-40. Markus 4 ayat 35 sampai 40. Hari ini saya akan berbicara tentang berjalan dalam badai bersama dengan Kristus. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40 terakhir, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pembacaan teks kita pada hari ini mengajarkan, memberi cerita yang begitu indah yang dialami oleh Kristus. Hari itu kalau kita baca seluruh pasal 4 Bapak Ibu Saudara, dari pagi Kristus sudah melayani umat Tuhan di Yerusalem. Di daerah Galilea. Dia sudah melayani dari pagi sampai malam. Sudah menjelang malam, di ayat yang ke-35 dikatakan kayak gini. Pada hari itu, waktu hari sudah mulai petang, sudah mulai gelap Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Apa makna rohani yang kita bisa dapatkan dari ayat 35 ini Bapak Ibu Saudara? Sekalipun Kristus dari pagi sampai sore, sampai petang, dia bekerja, dia melayani Tuhan Allah Bapa di surga. Dia menyampaikan firman Tuhan.
Dia menyembuhkan orang banyak. Tetapi dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu untuk pergi melayani orang berikutnya. Nah, kita akan lihat nanti Bapak Ibu Saudara di pasal 5, Kristus menuju ke Gerasa untuk menyembuhkan seorang yang kena roh jahat, kerasukan roh jahat. Kristus tidak menyia-nyiakan waktu yang ada untuk menyelamatkan banyak jiwa. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, sekalipun COVID-19 ada di sekeliling kita, membuat pergerakan ibadah kita, membuat kegiatan ibadah kita terbatas. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, itu tidak boleh membuat pelayanan kita jadi stop. Amin. Itu tidak boleh membuat ibadah persekutuan kita dengan Allah menjadi stop. Katakan amin. Amin. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Kristus tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Nah ayat 36 perhatikan. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kali ini Bapak Ibu Saudara perhatikan. Kristus mengajak para murid-muridnya untuk pergi menyeberang ke daerah Gerasa. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, waktu Kristus ajak murid-muridnya, di ayat yang ke-37 dikatakan kayak gini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kali ini kisahnya cukup menarik, sangat menarik. Kenapa saya bilang gitu Bapak Ibu Saudara? Di mana-mana kalau kita baca perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, khususnya bagian kitab Yunus. Yunus waktu Tuhan perintahkan Yunus pergilah ke Niniwe, tetapi Yunus pergi ke tempat yang lain. Dia pergi ke Tarsis. Dalam perjalanannya yang tidak taat, dia memilih untuk tidak taat kepada perintah Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yunus selama perjalanannya dia alami badai yang begitu mengerikan. Dia mengalami gelombang yang begitu mengerikan. Sampai-sampai semua orang itu ketakutan dan membuang isi dari apa yang ada di kapal itu. Itu karena Yunus tidak taat. Makanya datang badai, datang persoalan. Tapi kali ini beda cerita Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang ikut dengan Kristus, murid-murid belajar taat, murid-murid taat kepada Kristus, tetapi sebaliknya apa yang mereka alami? Mereka alami badai. Saya mau bilang kayak gini Bapak Ibu Saudara. Kalau mau terus terang, kalau dibandingkan, kita mau banding-bandingkan hidup kita ini dengan hidup orang Bapak Ibu Saudara yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin ada banyak sekali orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya lebih enak daripada kita. Betul? Betul? Seperti Mazmur pasal 73, Mazmur Asaf. Asaf setiap hari berdoa. Asaf setiap hari kasih persembahan. Asaf setiap kali memuji dan menyembah Tuhan. Tapi pada kenyataannya apa di Mazmur 73 itu? Asaf hidup sakit-sakitan. Setiap pagi Asaf kena tulah. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Hari itu murid-murid Kristus ikut taat bahasa Tetunya apa? Tuir. Percaya apa maunya Tuhan. Kemana Kristus mau pergi, kemana Kristus memerintahkan, mereka ikut. Tapi hari itu yang mereka alami bukan damai sejahtera. Tapi yang mereka alami persoalan. Tidak ada jaminan Bapak Ibu Saudara bahwa ketika engkau ikut Kristus hidupmu tanpa persoalan. Amin. Tidak ada jaminan hidupmu ikut Kristus. Hidupmu jadi lepas dari masalah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Masalah Tuhan izinkan. Masalah pasti ada. Persoalan pasti ada. Sakit penyakit pun pasti ada. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memurnikan iman kita. Itu semua atas seizin Tuhan. Sekarang saya minta Bapak Ibu Saudara keluarga bilang kanan kirimu mengucap syukur. Bilang kanan kirimu mengucap syukur. Waktu kita hadapi persoalan, waktu kita hadapi badai, waktu kita hadapi taufan yang menyerang, mengucap syukur. Amin.
Ini kenyataannya lucu Bapak Ibu Saudara. Beda dengan Yunus. Yunus tidak taat. Makanya kena badai di kapal. Tapi kali ini mereka taat. Tetapi mereka pun alami badai. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara. Ikut Kristus bukan meniadakan badai. Tapi bersama dengan Kristus kita melewati badai. Amin. Amin. Bukan otomatis kalau Bapak Ibu Saudara hidup susah, ikut Kristus jadi orang kaya. Ada yang seperti itu, tapi tidak selalu Bapak Ibu Saudara. Orang yang tadinya hidup susah, ikut Kristus jadi orang sukses, jadi orang kaya. Pasti orang tersebut, orang Kristen itu pasti rajin. Tidak mungkin tidak rajin. Kalau orang Kristen bertobat, miskin, terus berharap jadi kaya, tidak bekerja, engkau selama-lamanya miskin. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara. Makanya kita sering dengar satu istilah itu namanya ora et labora. Berdoa dan bekerja. Jadi dengar Bapak Ibu Saudara. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tapi perhatikan. Waktu mereka berjalan dalam badai. Waktu mereka berjalan bersama dengan Kristus. Mereka alami badai. Bukti penyertaan Tuhan yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Bukan lewat berkat. Jadi kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan lewat berkat. Kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan lewat kesehatan saja. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tidak. Kebaikan Tuhan tidak dihitung tidak hanya lewat berkat, tidak lewat kesehatan, tidak lewat jabatan. Kalau kita bilang orang yang diberkati, orang yang kaya, itu pasti diberkati Tuhan. Kalau mereka yang naik mobil, mereka yang rumah bagus, oh itu pasti hidupnya diberkati Tuhan. Kalau gitu pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan rasul-rasul? Bagaimana dengan gereja-gereja mula-mula yang hidup di zaman mula-mula setelah Kristus naik ke atas surga? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Rasul-rasul kita tahu hidupnya waktu mereka memberitakan Injil, Petrus pun dihukum salib terbalik. Paulus alami penderitaan yang begitu berat. Apakah tidak ada pertolongan Tuhan? Apakah tidak ada penyertaan Tuhan? Tidak Bapak Ibu Saudara. Lewat kelemahannya, lewat badai yang mereka alami, di situ pun ada pembelaan Tuhan. Saya mau bilang kayak gini Bapak Ibu Saudara. Kita ini Kristen bukan Kristen perjanjian lama. Amin. Ayo bilang kanan kirimu yang sedang menonton Zoom ini. Bilang kanan kirimu, bilang. Kita bukan Kristen perjanjian lama. Kita ini Kristen perjanjian baru. Amin. Orang Kristen perjanjian lama, lihat orang-orang Israel Bapak Ibu Saudara. Waktu orang Israel ketemu dengan persoalan, mereka di padang gurun bersama dengan Musa yang telah membelah lautan Teberau Bapak Ibu Saudara, Laut Merah. Lihat, mereka ketemu persoalan sedikit, tidak ada air, mereka sedikit-sedikit apa? Protes. Waktu mereka protes, Musa berdoa, Tuhan jawab, Tuhan kasih air. Waktu mereka protes, mereka kelaparan, Tuhan jawab, Tuhan kasih makanan. Mereka bilang, kami mau makan daging. Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan daging. Tuhan kirimkan burung-burung. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, itu Kristen perjanjian lama. Yang kalau berdoa, sukanya maksa. Halo, coba saya lihat dulu ini ada gak wajah-wajah yang tukang paksa ya. Saya lihat ini wajah-wajah di Zoom. Oh nggak ada. Nggak ada soalnya. Soalnya semua nunduk ini. Jangan nunduk dong ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau berdoa jangan paksa. Makanya Kristus Bapak Ibu Saudara di perjanjian baru. Kristus ajarkan doa kepada kita. Doanya bentuknya kayak apa pastor? Kita tahu Kristus bilang kayak gini, ada satu kalimat dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sebelum kematian Kristus, Kristus doa di taman Getsemani. Apa permintaan Kristus kepada Bapa di surga? Bapa, jikalau boleh, kalau boleh,
ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah kehendakku yang terjadi, biarlah kehendakmu yang terjadi. Kristus beri teladan dan beri contoh kepada kita. Jangan paksakan keinginanmu supaya Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Amin. Tapi paksakan dirimu untuk ikut kehendak Tuhan. Sekalipun pahit, sekalipun sukar. Tapi waktu kita ikut kehendak Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Tuhan pasti sertai Bapak Ibu Saudara. Tuhan pasti beri kekuatan bagi kita. Saya mau bilang kayak gini Bapak Ibu Saudara, saya pun pernah alami. Bapak Ibu Saudara pasti pernah alami di mana kita alami persoalan, kita alami masalah, kita berdoa dan Tuhan tidak menjawab. Seperti di ayat yang ke-38 ini. Perhatikan ya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur. Yesus sedang tidur. Kisah angin ribut ini dituliskan di Matius, di Lukas. Di Matius dituliskan kayak gini. Bapak Ibu Saudara. Waktu murid-murid lagi panik, Kristus enak-enaknya tidur. Saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah alami yang namanya persoalan, masalah, engkau berdoa, engkau sudah berpuasa, tetapi sepertinya Tuhan gak tolong. Sepertinya Tuhan gak rona, gitu ya, gak dengar kita. Tidak memperhatikan kita. Kita memohon, sudah panggil Pastor Jo untuk berdoa, sudah telepon Bapak Gembala untuk berdoa, sudah panggil para pendoa malah untuk berdoa buat dia. Tiap hari di WhatsAppin, tolong ya berdoa buat saya ya. Tolong ya berdoa buat keluarga saya. Tolong ya berdoa buat bisnis saya. Tetapi waktu semakin hari semakin berdoa, semakin hari semakin bergumul, tidak ada jawaban. Kalau hari-hari ini engkau alami itu Bapak Ibu Saudara, memang artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan sedang menguji iman kita. Amin. Saya pun sering alami kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Saya alami persoalan, saya alami masalah. Waktu saya datang sama Tuhan, Tuhan saya minta satu, Engkau bela hidupku. Saya minta pembelaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi kenyataannya yang terjadi Bapak Ibu Saudara bukan pembelaan. Malah orang datang lagi mempermalukan kehidupan saya. Tapi saya ambil satu pilihan Bapak Ibu Saudara. Saya tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Waktu kita berdoa, Bapak Ibu Saudara mungkin masih ingat khotbah saya di tanggal 31 Desember kemarin tutup tahun. Waktu bangsa Israel dan Samuel berdoa, Tuhan lepaskan kami daripada tangan orang Filistin. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara yang terjadi? Malah orang Filistin bukan pertolongan yang nyata yang mereka terima. Tetapi apa? Orang Filistin datangi mereka. Orang Filistin malah datangi mereka. Minta dihalaukan orang Filistin malah datang. Seringkali Bapak Ibu Saudara hal ini pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Taruh tangan kananmu di dadamu. Sekarang katakan, saya mau tetap percaya kepada janji Tuhan. Amin. Amin. Ini janji Tuhan. 2021 Bapak Ibu Saudara. Baru mulai Januari. Kemarin malam saya baca berita. COVID-19 di Indonesia sudah 14.000. Rekor terbaru lagi. Beberapa hari yang lalu Sriwijaya Air, pesawat yang sering kita gunakan. Kalau kami orang timur ini, kita paling sering pakai Sriwijaya Air. Jatuh Bapak Ibu Saudara. Saya mau bilang gini, tidak ada tempat yang aman. Tapi pastikan dirimu Bapak Ibu Saudara. Setiap detik, setiap waktu. Kita bisa kembali kepada Tuhan. Kita bisa mati Bapak Ibu Saudara. Tapi pastikan dirimu mati dalam keadaan percaya kepada Kristus. Mati dalam keadaan yang setia kepada Kristus. Amin. Saya mau cerita, saya mau kesaksian. Saya punya keluarga, istri saya punya keluarga.
ipar saya. Abang ipar, kakak ipar, adik ipar, anak usia 2 bulan, semua kena COVID. Padahal mereka sudah jaga diri di rumah. Mereka sudah tidak keluar rumah, tidak jalan-jalan, tidak pergi ke mall. Mereka jaga diri di rumah baik-baik. Tetapi mereka, karena mereka tinggal di Jakarta, mereka tetap kena COVID. Yang pertama kena adalah abang ipar, kakak ipar, laki-laki. Terus kena ke istrinya, kena ke adiknya, adik ipar. Yang lebih kasihan Bapak Ibu Saudara, kena kepada bayi usia 2 bulan. Padahal setiap malam Bapak Ibu Saudara, terus terang setiap malam, saya dengan istri saya, itu kami berdoa, Tuhan kami minta pagari dan lindungi keluarga kami yang ada di Indonesia. Tutup bungkus mereka, jauhkan mereka dari COVID-19. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di awal tahun kemarin kami dengar, kami dapatkan berita, mereka kena sakit COVID. Gak sesuai Bapak Ibu Saudara. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang gini. Ikut Tuhan itu unik Bapak Ibu Saudara. Ikut Tuhan itu nikmat. Apa yang tidak kita harapkan, apa yang kita tolak, malah didapatkan. Mereka murid-murid, para murid-murid, sudah taat ikut Yesus. Masuk dalam perahu bersama-sama dengan Kristus. Tetapi yang mereka dapatkan apa Bapak Ibu Saudara? Yang mereka dapatkan adalah badai. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahaya dalam maut. Bahaya dalam maut. Dengar Bapak Ibu Saudara. Dengar. Jangan kecewa. Amin. Sekalipun hari-hari ini engkau hadapi badai. Engkau hadapi persoalan yang mustahil. Yang sukar. Yang tidak mungkin sepertinya untuk kau hadapi. Dengar Bapak Ibu Saudara. Dengar. Jangan kecewa. Aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Masalah persoalan tidak boleh membuat hati kita kehilangan percaya sama Tuhan. Kehilangan harapan sama Tuhan. Waktu keluarga tinggalkan kita. Mungkin waktu engkau percaya kepada Kristus dan akhirnya keluarga meninggalkan engkau, melepaskan engkau. Yang malah lucu Bapak Ibu Saudara, sudah kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang nilai kita dari apa yang kita punya. Orang nilai hidup kita. Orang jengkal hidup kita. Sepertinya badai datang begitu banyak, sakit penyakit datang begitu banyak. Dan kita berdoa, sepertinya Yesus tidur. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, dalam ayatnya yang ke-38. Yesus tidur di buritan, di sebuah tilam. Buritan adalah tempat kemudi Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara naik satu kapal, seperti panggung ini, mimbar kita ini. Di sini ada kendali nakodahnya. Disinilah, inilah yang disebut buritan. Ini disebut buritan. Sisanya isi kapal dek. Yesus tidur di dekat kendali. Saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasalnya yang ke 121. Ayatnya yang keempat. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Sekali lagi. 2, 3. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Penjaga Israel. Mazmur 121 ayatnya yang keempat. Pemazmur menyatakan Bapak Ibu Saudara, Allah tidak tertidur dan tidak terlelap. Mungkin secara fisik
Barclay ngomong kayak gini, mungkin secara fisik Yesus tertidur, tetapi hatinya tidak tertidur. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Perhatikan. Kira-kira Yesus tahu tidak kalau dia naik kapal dalam berjalan ke Gerasa akan ada badai. Yesus tahu tidak Bapak Ibu Saudara? Menurut Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan Zoom, kalau tahu lambaikan tangannya. Tahu toh? Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Yesus membawa murid-muridnya masuk dalam bahaya. Wah ini ngeri nih. Ini ngeri. Ini mengerikan. Yesus ingin ingin membunuh kita. Itu pikiran orang dunia. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara. Yesus tahu kalau dia naik kapal bersama-sama dengan muridnya. Nanti 5 atau 10 menit lagi di tengah danau akan ada badai. Yesus hatene Bapak Ibu Saudara. Akan apa yang terjadi. Tapi Yesus ingin beri teladan. Yesus ingin uji iman para murid-muridnya. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa 2021 ini mungkin saja COVID belum habis. Mungkin saja kesukaran daripada akibat COVID ini belum habis. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara. Dengar. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Kalau kita bersama dengan Kristus. Lembah yang kelam tidak menjadi kelam. Tapi jadi tempat yang indah. Amin. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, gentar sebab kau di sisiku. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara nyanyi bersama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Saya lihat ini wajah-wajah yang menikmati firman Tuhan. Coba lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya. Amin. Sekalipun hari ini kita sepertinya jalan di dalam lembah kekelaman. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara. Yesus sengaja. Saya mau bilang ya. Yesus sengaja bawa murid-muridnya. Mungkin hari ini engkau sepertinya. Apa yang kau alami hidup. Kesukaran. Sepertinya Tuhan sengaja bawa kita dalam kesukaran. Sepertinya Tuhan sengaja bawa kita dalam persoalan. Dengar Bapak Ibu Saudara. Hai jemaat GPWC. Hai jemaat yang sedang menyaksikan firman Tuhan. Dengar. Di dalam badai pun ada Kristus. Kita punya world view Bapak Ibu Saudara. Dari khotbah ini. Ada 2. Satu badai. Lihat tangan kiri saya. Badai. Tapi yang kedua. Ada yang namanya Kristus di tangan kanan. World view-mu yang mana Bapak Ibu Saudara? Waktu engkau lihat persoalan. Kau mau lihat mana? Apa yang kau mau fokuskan? Kau mau fokus pada badai atau mau fokus pada Kristus? Kalau kau fokus pada Kristus. Kalau kita fokus kepada Kristus Bapak Ibu Saudara. Biar badai sebesar apapun. Kita tahu pertolongan Tuhan jauh lebih besar daripada badai. Amin. Yang setuju lambaikan tangannya. Amin. Lihat Bapak Ibu Saudara. Kristus mungkin tertidur secara jasmani. Tetapi secara roh dia tidak pernah tertidur. Amin. Allah gak pernah tertidur. Allah gak pernah tertidur. Allah tetap perhatikan hidup kita. Allah perhatikan tetesan air matamu. Allah perhatikan pengorbananmu. Allah perhatikan doamu. Para pelayan Tuhan. Para pelayan Tuhan, sekalipun engkau bekerja melayani Tuhan dan tidak ada yang bilang terima kasih,
Allah perhatikan pekerjaanmu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Engkau bekerja bagi Tuhan. Engkau tulus bagi Tuhan. Dan tidak ada yang bilang, wih hebat. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, yang kau kerjakan dinilai Tuhan. Amin. Perhatikan ayatnya yang ke-39. Ayatnya yang ke-38 dan 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Mereka membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita binasa? Ayat 39. Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau, diam dan tenanglah. Diam, tenanglah. Amin. Ada makna rohani, ada nilai rohani yang harus kita kerjakan. Waktu kita berhadapan dengan badai, waktu saya dan Bapak Ibu Saudara menghadapi badai, tenang. Amin. Tenang. Amin. Ada orang yang reaktif Bapak Ibu Saudara. Tahu reaktif? Aktif dan reaktif itu beda. Aktif itu ya memang gini goyang-goyang. Tapi reaktif, dia gerak terus. Itu bicara soal konsep hati Bapak Ibu Saudara. Berlebihan. Dengar, waktu kita hadapi badai, persoalan, jangan reaktif. Belajar untuk tenang. Percaya akan rencana Allah. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Mari jemaat yang menyaksikan angkat. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Angkat tanganmu jemaat Zoom. Kebajikan kemurah selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ada kebiasaan Daud yang harus kita tiru. Waktu Daud alami persoalan, waktu Daud alami masalah, tahu Bapak Ibu Saudara apa kebiasaan Daud? Daud ngomong gini sama dirinya, hai jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Itu kebiasaan Daud. Sekarang saya mau kebiasaan jemaat GPWC. Waktu kita hadapi badai, waktu kita alami persoalan, kita nggak panik. Tapi bilang sama diri kita, hai Yonatan, hai jiwaku. Ayo sebut nama Bapak Ibu Saudara masing-masing. 2, 3. Hai Jonathan. Diam, tenanglah. Amin. Kalau kita panik Bapak Ibu Saudara, tembok warna halo. Amin. Air putih bisa jadi kelihatan seperti warnanya warna kopi. Apa? Karena panik. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara. Waktu kita alami persoalan. Ambil sebuah sikap hati. Sikap hati ini gak bisa tiba-tiba. Makanya setiap hari Bapak Ibu Saudara. Belajar untuk engkau hidup dekat dengan Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Saya waktu dengar kabar yang buruk. Saya waktu alami badai. Waktu kita alami badai, waktu kita alami hal yang buruk. Kalau kita terbiasa duduk bawa
badai memang hebat, tetapi Allah kita jauh lebih hebat. Amin. Amin. Allah saya dan Allah Bapak Ibu Saudara, Allah kita, Allah yang hebat. Amin. Terakhir, ayat 40. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kristus marah kepada murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita baca ayat 4, bahwa Kristus sebelum pasal itu pun, dia banyak lakukan mujizat. Dia banyak sembuhkan orang. Orang yang hampir mati pun Yesus sembuhkan. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ternyata mujizat tidak mampu membuat iman mereka kuat. Mereka lupa waktu ada badai, waktu ketemu dengan badai, mereka lupa. Di kapal itu pun ada Kristus. Halo, amin. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Makanya dengar, waktu kita ketemu dengan badai, waktu kita ketemu dengan persoalan, jangan lupa di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang senantiasa hibur dan beri kekuatan kepada kita. Amin. Amin. Saya mau ngomong terus terang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hidupnya lagi enak, tinggi di atas ini ya. Kaya, sehat, jabatan tinggi, bisnis baik. Pasti kita punya banyak teman. Banyak keluarga dekat dengan kita. Kalau posisi kita gini, coba terus terang ya. Waktu hidup kita susah. Sekejap waktu. Seperti hidupnya Ayub. Ayub punya unta, kambing domba ribuan. Artinya apa? Tidak mungkin tidak ada yang jaga kambing dombanya. Ayub punya gembala pasti banyak. Tapi perhatikan, waktu Ayub hidupnya susah, siapa yang temani Ayub? Cuman 3 orang. Dan 1 istrinya. Tidak ada lagi yang temani Ayub. Di mana para penjaganya? Di mana para pelayannya? Tidak ada. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara. Kalau mau terus terang, ini pun kita alami dalam kehidupan. Makanya dengar Bapak Ibu Saudara, waktu kita alami persoalan dan masalah, cuman 1 yang tetap setia bersama-sama dengan kita. Roh Kudus. Amin. Amin. Roh Kudus adalah penghibur yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Saya minta Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan via Zoom, taruh tangan kananmu di dadamu. Katakan, ikut apa yang saya katakan. Saya percaya dalam badai, Kristus menolong saya. Saya percaya dalam badai ada pertolongan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di kerajaan surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk lawatan-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang membukakan, mencelikan hati dan pikiran kami ya Bapa. Sekalipun banyak badai persoalan, banyak badai sakit penyakit, badai COVID-19, badai kesukaran yang ada di banyak negara ataupun di sekeliling kami. Tapi kami mau lihat Engkau ya Bapa. Kami mau pandang Engkau Kristus jauh lebih besar, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat daripada persoalan yang kami alami. Kami yakin dan kami percaya ya Bapa, tidak selama-lamanya persoalan boleh ada dalam kehidupan kami. Kami yakin dan kami percaya pembelaanmu yang sempurna pasti ada dan pasti kami terima ya Bapa. Firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, menguatkan dan menghiburkan kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap umat jemaat-Mu yang menyaksikan via Zoom. Mereka yang di Indonesia ditutup bungkus oleh darah Kristus. Mereka yang di Australia ditutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Yang ada di Timor Leste pun ditutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Firman-Mu menghiburkan kami, menguatkan kami, mengubahkan kami. Demi nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
seluruh jemaat GPWC baik di Dili maupun ada di Jakarta, Bandung, dan dimanapun di Australia, dimanapun Anda berada. Mari, kita sudah mendengarkan hal-hal yang penting. Mari sekarang kita menyembah Dia. Kalau kita tahu Dia bersama-sama dengan kita akan menyembah Dia. Haleluya. Karena itu, arahkan, fokuskan pikiranmu, hatimu, rohmu, imanmu kepada Yesus. Maka Yesus akan menyelamatkan engkau. Amin. Amin. Masuk ruang aku dengan darah anak ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang kudus dengan darah domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, Haleluya. ku menyembahmu. Carilah Tuhan selagi Ia dapat diketahui. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan. Imani, saudaraku, imani. Walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Haleluya. Kau hanya menonton dengan matamu sendiri. Maha kudus, Oh, haleluya. darah domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Oh, haleluya. Ku menyembah. Mari, rasakan urapan itu. Oh, boleh Ku kita sedang sembahmu. dengan surga. Ku menyembahmu. Haleluya. Ku Mari seluruh jemaat dimanapun Anda berada, menyembah. Ku menyembahmu. Ku sembahmu. Ku menyembahmu.
dan ku menyambamu, ku sembahmu, sebab namamu kudus. Mari angkat kedua belah tangan ke atas. Semua angkat tangan ke atas. Haleluya. Siap. Sebab, angkat tangan ke atas. Sebab namamu kudus, Urapan itu Engkau kudus, melampaui ruang dan waktu. Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Urapan itu bergerak ke arah saudara dimanapun Anda berada. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Belas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tahu ketika Engkau berkeinginan selesai masalah kami. Haleluya. Kasih-Mu yang besar Tuhan. Menyertai kami. Saudaraku, tarik dengan iman. Tarik dengan iman-Mu. Urapannya, haleluya, haleluya. Urapannya turun memenuhi-Mu. Dengan kami kekuatan, kemampuan Tuhan. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat di Bandung terima dalam nama Yesus. Lalu terima, Ciamis terima. Haleluya. Di Jakarta terima. Haleluya. Haleluya. Australia terima. Dili terima dalam nama Yesus. Baik yang di kota maupun di daerah terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terus berbahasa roh. Saya melihat urapan itu masih mengalir terus. Haleluya, mengalir terus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dimanapun ada berada, baik di Australia, di Australia, di Portugal, dimanapun, di Jakarta, di Indonesia, dimanapun, di Bandung, Ciamis, dimanapun Anda berada. Haleluya. Terima urapan Yesus. Apinya, haleluya. Kita bersama-sama dengan Yesus. Roh Kudus. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Ku haleluya, haleluya. Mari saudaraku, angkat tanganmu sekali lagi. Jangan mengalirkan urapan yang ada di tangan saya. Haleluya. Sebab namamu kudus. Haleluya. Kudus Tuhan. Haleluya. Yes, terima. 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 Haleluya. Terima. Oh, haleluya. Terima. Oh, haleluya. Oh, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, everybody. Receive. Terima. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, kekuatan Tuhan. Penyelamatan. Oh, awan kemuliaan. Oh, darah Yesus. Oh, banyak berkat memenuhi Anda semua dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Bapak kami berdoa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau melengkapi kami, memberikan kepada kami apa yang kami perlu. Kami berjalan Tuhan bersama dengan Engkau. Kami tahu ketika kami berjalan sama dengan Engkau Tuhan, kami selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas semuanya yang Engkau persiapkan untuk kami. Terima kasih atas para malaikat yang Engkau kirimkan kepada kami. Jaga kami dari COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan. Amin. 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 Pengumuman. Bulan depan saja. Ya. Saya merencanakan PA. Kita lihat keadaan dulu. Minggu depan. Saya belum tahu beritanya hari ini. Ya, berita akan menyusul. Kemudian di dalam grup SOM, kan tiap hari ikut dalam SOM ya. Nanti kita umumkan bagaimana perkembangan. Ada perkembangan yang positif, kita lanjut terus, kita maju terus. Amin. Yang pertama, kedua, tetaplah berdoa, tetap ikuti. Saya adakan Zoom setiap pagi jam 5 sampai jam 6. Jadi Bapak dan Ibu, saya minta supaya ikuti keluarga, karena doa pagi itu Tuhan Yesus yang suruh saya. Amin. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu ya. Berjalan.
Jangan engkau kalah karena tubuhmu, tapi kalahkan tubuhmu dengan rohmu. Sekarang saatnya kita kuat di dalam roh. Amin. Ya itu. Terus hal yang lain apa ya? Kita lihat perkembangan. Kalau ada sesuatu yang positif, langsung kami sampaikan kepada Anda ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah seperti biasa kembali. Kita berdoa semua ya. Saya juga merindukan kita bertemu muka dengan muka. Amin. Baik, saya kira itu saja. Satu lagu terakhir. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan dan firman Tuhan menjawab pergumulan kita sepanjang hidup kita. Saya percaya itu akan meneguhkan iman kita lebih lagi bersama Tuhan Yesus. Amin. Meskipun di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi, Tuhan selalu menyertai kita. Tidak usah takut, diam dan tenanglah seperti firman Tuhan berkata. Amin. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Obrigado, aman, tambah oh dia. Obrigado, aman, tambah oh pura. Obrigado, aman, tambah oh hadomi. Obrigado, aman. Dalai datang obrigado, aman. Obrigado, aman, tambah oh dia. Obrigado, aman, tambah oh pura. Obrigado, aman, tambah oh hadomi. Obrigado, aman. Obrigado, aman, tambah oh dia. Obrigado, aman, tambah oh pura. Obrigado, aman, tambah oh hadomi. Obrigado, aman. Obrigado, aman. Obrigado, aman. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Obrigado, aman, tambah oh pura. Obrigado, aman. Obrigado, aman, tambah oh hadomi. Obrigado, aman. Obrigado, aman. Obrigado, aman. Obrigado, aman. Obrigado, Nain Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Kami agradece untuk ibadah yang luar biasa. Kami bersyukur untuk ibadah yang dahsyat ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami berdoa syafaat. Kami naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan mendengar dan berkenan menjawab doa-doa kami ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Timor Leste ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, biar kiranya perlindungan yang sempurna ada bagi Timor Leste ya Bapa. Jauhkan bangsa kami dari COVID-19. Berkati Presiden, Perdana Menteri, diberi hikmat marifat daripadamu. Diberi rasa takut akan Engkau ya Bapa. Bangsa ini ya Bapa, diberkati Tuhan. Batas laut, batas udara, batas darat ditutup bungkus dengan kuasa darah Kristus. Sehingga tidak terjadi penyebaran COVID-19 di tanah timur ya Bapa. Juga sembuhkan setiap orang yang sakit yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa untuk Indonesia. Kalau sampai hari ini, sampai tadi malam COVID-19 makin hari, makin banyak ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, biar kiranya bilur-bilur darah Kristus
menyembuhkan setiap orang yang sakit COVID, menyembuhkan setiap para hamba-hamba Tuhan, para umat COVID-19, disembuhkan dalam nama Yesus. Biar kiranya musibah dan pandemi ini boleh berlalu dan berakhir ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati gerejamu ya Bapak di tempat ini. Berkati Tuhan Yesus GPWC Bandung. Pastor Ray beserta dengan istri yang melayani di Bandung. Tuhan Allah memberkati. Bapak Gembala yang memimpin seluruh GPWC juga Tuhan Allah memberkati. Mama Gembala, anak-anak mereka diberkati Tuhan ya Bapak. Jauhkan mereka juga dari COVID-19. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sekali lagi ya Bapak. Seluruh umat jemaat-Mu ya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh sehat sempurna, tanpa kurang satu apapun. Terima kasih Bapa, kami akan kembali dan kami akan menerima berkat yang besar daripada-Mu, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Aju ya Bapak, beserta dengan istri juga anak-anaknya. Usaha pekerjaan tangannya Tuhan Allah memberkati. Mereka yang menyediakan gedung ini, boleh kami beribadah. Biar kiranya pertolongan Tuhan yang sempurna ada bagi keluarga besar Pak Aju. Kami berdoa juga untuk gedung gereja ini ya Bapak. Biar kiranya Tuhan Allah yang memberkati gedung ini. Segala rencana-rencana apapun juga yang ingin mengacau balaukan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Ini gedung punyamu ya Bapa. Ini gedung dipakai untuk hormat kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima berkat-Mu. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Angkat tanganmu ketika berkat dilepas. Saudara aminkan. Saudara menerima di dalam roh akan terjadi dalam fisik Bapak dan Ibu. Tuhan memberkati engkau ketika engkau masuk dan keluar. Tuhan memberkati engkau dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Sehingga segala usahamu berhasil. Tuhan juga membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan kepadamu. Sehingga engkau mengalami kelimpahan. Tuhan juga mengirim para malaikatnya. Menyertai di setiap jalan kami. Dan menjaga kami dan melindungi kami dari COVID-19. Bapak biar sinar wajah-Mu menyinari engkau. Biar sinar wajah-Mu menyinari kami, kasih setiamu turun atas kami, dan damai sejahtera turun atas kami mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Oh, sorry. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk semua ya. Semua yang ada di Shalom. Dili, ada di Shalom, Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Kesehatan selalu semua ya. Semua yang ada di Portugal maupun ada di Halo semuanya. dimanapun yang Bu Vivi, Pak Wenhal, Kim, Pak Rizal, semua jemaat di Bandung, di Dili, Tuhan berkati ya. Jaga kesehatan. jaga kesehatan. Tetap pakai masker, Amin. jaga kebersihan, cuci tangan. Salam. Dan jangan lupa Shalom. jaga jarak. Tuhan memberkati semuanya ya. Luar biasa. Shalom. Haleluya. Amin. Ini kan? Oh, ada. Pak Livi bisa doain Cecilia Bandung. Iya.